Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kemarin ya, pelajaran IPA tentang tekanan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tekanan zat, khususnya hukum Pascal dan aplikasinya. Sebelum kita belajar, silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Baik, terima kasih. Semoga hari ini kita diberi kemudahan dalam belajar ya. Selanjutnya, Ibu akan absen dulu. Apakah ada yang tidak masuk? Baik, sepertinya masuk semua. Alhamdulillah sehat ya. Seperti pertemuan sebelumnya, tekanan itu kan berkaitan dengan gaya dan luas, F dan A. Nah, hari ini di hukum Pascal kita juga akan membahas tentang gaya dan luas, seperti itu. Nah, apakah ada yang ingat rumus dari tekanan itu apa? Tekanan zat padat ya? Iya, betul. Jadi rumus dari tekanan zat padat itu P sama dengan F per A, atau gaya dibagi luas bangun ya. Seperti itu. Alhamdulillah kalian masih ingat. Terus sebelum kita membahas, Ibu akan bertanya nih. Pernah nggak sih kalian melihat pasien atau korban kecelakaan yang ditransfusi darah? Apakah pernah melihat? Iya, kira-kira kenapa sih orang-orang yang kecelakaan atau kekurangan darah itu melakukan transfusi darah? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Jadi, transfusi darah itu dilakukan untuk menggantikan darah yang hilang dari tubuh manusia, dari tubuh kita gitu. Nah, tadi kan kalian bilang pernah lihat nih proses transfusi darah. Nah, kira-kira seingat kalian, kantong darahnya, tempat darah itu di atas atau di bawah pasien? Ada yang ingat? Ada yang tahu? Iya, benar, di atas pasien. Kenapa sih si kantong itu diletakkan di atas pasien? Ya, jadi si kantong darah itu diletakkan di atas pasien agar si kantong darah dapat memiliki tekanan yang cukup untuk masuk ke dalam tubuh manusia. Seperti itu. Pada hari ini kita akan lebih fokus pada hukum Pascal dan juga aplikasinya, khususnya di peredaran darah. Jadi pengaplikasian hukum Pascal di tekanan darah manusia seperti itu. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, menerapkan hukum Pascal pada benda dalam kehidupan sehari-hari dan juga menghubungkan tekanan zat cair di ruang tertutup dengan tekanan darah manusia. Seperti yang bisa kalian lihat di layar, di situ ada apa ya namanya? Hidrolik, pompa hidrolik, di mana ada dua penampang, yang satu kecil dan yang satu yang besar. Yang warna oranye itu lebih kecil daripada yang warna hijau, ya kan? Nah, jadi berdasarkan gambar di layar ya yang dapat kalian lihat, jika pada penampang dengan luas A1 yang warna orange itu diberi gaya ke bawah sebesar F1, maka akan menghasilkan tekanan atau P. Nah, tekanan P ini akan sama besar mengarah ke segala arah, termasuk ke luas penampang yang A2 yang warna hijau. Jadi dia nanti menghasilkan atau memunculkan gaya F2, gaya angkat F2 dengan tekanan yang sama kayak tekanan yang dihasilkan F1 itu tadi, seperti itu. Secara matematis dirumuskan P sama dengan P. Nah, P atau P1 sama dengan P2. P1 dan P2 ini besarnya sama. Nah, P1 itu kan rumusnya F1 per A1. Terus P2 itu rumusnya F2 per A2. Nah, kalau kita misal mencari F2, maka rumusnya yaitu F2 sama dengan F1 dikali A1 dibagi A2. Seperti itu. Nah, jadi pada saat jantung itu memompa darah, darah akan mendapatkan dorongan
yang dorongan itu akan mengalirkan darah melalui pembuluh darah. Nah, saat mengalir dalam pembuluh darah, darah ini memberikan dorongan pada dinding pembuluh darah yang disebut dengan tekanan darah. Jadi tekanan yang dihasilkan oleh darah di dinding pembuluh darah itu dinamakan dengan tekanan darah. Seperti itu. Nah, agar tekanan darah tetap terjaga, maka pembuluh darah harus terisi penuh oleh darah. Bila terjadi kehilangan darah, maka darah ini tidak dapat mengalir dengan sempurna menuju sel-sel di dalam tubuh. Akibatnya, sel tubuh ini tidak mendapat pasokan oksigen yang cukup seperti biasanya sebelum kekurangan darah. Nah, pada proses pengukuran tekanan darah ini juga menggunakan pengaplikasian hukum Pascal, di mana tekanan darah yang berada pada bagian aorta sama dengan tekanan yang ada pada arteri atau pembuluh nadi yang ada di lengan atas atau di bagian tubuh lainnya. Karena tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan kalian membaca buku paket halaman 61 sampai dengan 66. Terus, nanti ini akan dibagi menjadi 6 kelompok berdasarkan abjad, huruf absen ya. Nah, jadi di LKPD yang sudah diambil oleh perwakilan kelompok itu ada satu soal analisis tentang cara mengukur tekanan darah manusia dan juga ada 6 soal perhitungan. Nah, silakan nanti perwakilan kelompok maju satu persatu menjawab pertanyaan soal analisis dan satu soal perhitungan. Untuk soal perhitungannya akan Ibu acak, jadi kalian harus mempersiapkan diri dengan baik ya. Nah, presentasi sudah selesai, semua kelompok sudah menjawab cara menghitung tekanan darah dan juga menjawab satu soal ya. Dan ternyata dari presentasi tersebut ada soal yang belum terjawab ya, yaitu soal nomor 6. Mari kita bahas sebentar. Nah, di soal nomor 6 itu ada gambar ya. Di situ ada gambar penghisap yang kita beri nama penghisap P yang mempunyai luas penampang 0,75 cm3 yang bergerak bebas tanpa pegas. Nah, pergerakan ini sejauh X. Jika konstanta pegas 75 dan massa jenis zat cairnya 500, tentukan nilai X. Nah, berarti di sini diketahui A-nya 75 kali 10 pangkat min 2 cm. Kita ubah menjadi meter, berarti menjadi 75 kali 10 pangkat min 6. Dengan konstantanya, konstanta pegas yaitu 75 dan massa jenis zat cair 500 kg meter kubik. Nah, untuk mencari X diketahui dulu bahwa FH itu sama dengan F pegas. Nah, FH itu kan kita cari atau rumusnya itu kan P dikali A. Nah, sedangkan F pegas itu K dikali X. Seperti itu. Nah, jadi berdasarkan itu X sama dengan P dikali A dibagi K. Nah, berhubung P-nya itu P tekanan zat cair, jadi kita ganti P-nya menjadi rho zat cair dikali G dikali H, terus dikali A dibagi K. Nah, terus angkanya kita masukkan dan ketemu nilainya yaitu 5 kali 10 pangkat min 3 meter. Seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, untuk memperdalam materi, silakan ketua kelas mengambil soal dan membagikan ke teman-temannya ya. Nah, di kertas tersebut ada banyak soal, silakan dikerjakan untuk latihan soal dan besok minggu depan dikumpulkan. Selain itu juga minggu depan kita akan ulangan harian tentang tekanan zat padat dan tekanan zat cair. Jadi dipersiapkan dengan baik ya. Selanjutnya, ada yang ingin ditanyakan untuk materi hari ini? Baik, sepertinya sudah paham. Jadi, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Banyak salahnya Ibu mohon maaf. Nah, sebelum menutup pelajaran pada hari ini, silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Baik,
Dari Ibu cukup sekian, banyak salahnya Ibu mohon maaf. Semoga pelajaran hari ini dapat diterima dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua ya. Dari Ibu cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.